Dan untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai penghitungan suara Pilpres Amerika Serikat, kami ajak Anda ke kota New York, negara bagian Amerika Serikat. Sudah ada Yandri Subekti di sana. Yandri, bagaimana hasil sementara pengumpulan Electoral College hingga saat ini? Ya, Rendra, proses penghitungan suara untuk baik itu untuk presiden maupun anggota Kongres, yaitu DPR Amerika Serikat maupun anggota Senat masih terus berlangsung, masih belum 100%. Dan hingga saat ini untuk presiden, jumlah elektoral atau elektoral suara dari Kamala Harris maupun Trump bersaing ketat, namun untuk sementara Trump lebih banyak mengantongi suara elektoral dibandingkan dengan Kamala Harris, dan selisihnya cukup lumayan, sekitar perbedaannya 3% ataupun 4%. Namun demikian untuk total penghitungan suara belum mencapai 100%. Namun demikian dari kedua kubu, yaitu kubu Trump maupun kubu Kamala Harris, yang saat ini di mana kubu Trump memusatkan pemantauan penghitungan suara ini di Florida, demikian juga dari Kamala di Washington DC, ini terlihat cukup meriah untuk di kubu Trump, dan bahkan saat ini Trump yang juga berada di Florida, tak jauh dari lokasi tempat berkumpulnya para pendukungnya ini, segera meluncur ke tempat pemantauan penghitungan suara tersebut. Dan terlihat di situasi di sana, sepertinya mereka sudah siap-siap untuk merayakan kemenangan. Dan masih belum dipastikan apakah Trump dalam waktu beberapa dekat ini setelah bergabung dengan sejumlah ataupun pendukungnya nanti akan memberikan pidato kemenangan, meskipun proses penghitungan suara masih belum sepenuhnya 100%. Sedangkan di Washington DC terpantau sepertinya terlihat para pendukung Kamala Harris sudah merasa khawatir, karena hingga saat ini perolehan jumlah elektoral suara dari kandidat dukungannya tersebut masih tertinggal dari Trump, karena semakin mendekati angka 270 seperti informasi terakhir yang kami peroleh dari Trump sudah mencapai 194. Ini pun maksud saya 230, hanya kurang 40 electoral vote untuk memenuhi syarat sebagai pemenang dari kontestasi presiden. Sedangkan Kamala Harris masih di bawah 200, 194 tepatnya. Ini mungkin sekarang sudah mulai ada perubahan. Namun demikian, dilihat dari nilai ini, Trump sudah sangat hanya memerlukan sekitar 40 electoral vote, yang dimana saat ini sejumlah negara bagian swing state sebagian besar sudah memenangkan Trump sebagai presiden berikutnya. Namun demikian, sekali lagi proses penghitungan suara ini masih belum tuntas, karena rata-rata masih sekitar kisaran 40%, 50%, atau bahkan 60%, hanya sejumlah negara bagian yang sudah mencapai 95% atau 90%. Kita lihat nanti, diharapkan nanti dalam hitungan jam bisa diketahui gambaran kasar siapa yang akan memberikan kandidat sebagai pemenang presiden. Sementara itu untuk Kongres, dari software selama ini, baik itu dari DPR maupun sepertiga dari anggota Senat, sepertinya dari kubu Republik ini masih lebih unggul, lebih dominan dibanding dengan Partai Demokrat. Kita lihat lagi, sekali lagi, apakah nanti hasil ini akan bertahan hingga seluruh surat suara dihitung. Apabila demikian, nanti sepertinya pada periode presiden mendatang, apabila dimenangkan Trump, dan juga dari Kongres, baik itu DPR maupun Senat, dimenangkan atau dikuasai oleh Partai Republik, tentunya Trump akan mendapat lebih banyak support untuk mengambilan keputusan-keputusan
dalam menjalankan pemerintahannya. Sekali lagi, ini masih belum final, kita tunggu lagi hasil penghitungan lengkap dari proses pemilu presiden yang baru saja tadi berlangsung. Rendra, kembali ke studio. Baik, mungkin jika kita melihat bagaimana perolehan suara sementara hingga saat ini, Yandri, kira-kira ini akan keluar hasil resminya ini kapan diperkirakan? Masih belum bisa diprediksikan, Rendra, karena persaingannya begitu ketat. Belum lagi nanti ada proses penghitungan suara mungkin dari seperti sebelumnya, baik itu pihak Trump maupun pihak Kamala Harris sudah mempersiapkan langkah-langkah hukum apabila dari masing-masing kedua belah pihak mempermasalahkan proses penghitungan suara. Namun diharapkan nanti selama proses penghitungan suara tidak ada komplain ataupun keberatan dari masing-masing pihak, sehingga apabila demikian proses penghitungan suara bisa segera diketahui secara pasti, baik itu penghitungan suara dari proses pemilu secara langsung, pilihan secara langsung yang dilakukan hari ini, maupun penghitungan suara dari surat-surat suara yang diberikan oleh warga Amerika Serikat pada pemilu awal yang dilakukan oleh 36 negara bagian, dan juga surat suara yang diterima melalui pos. Dan ini tentunya juga memerlukan waktu yang lama, namun banyak pihak yang berpendapat bahwa penghitungan suara kali ini tidak terlalu membutuhkan waktu lama dibandingkan dengan Pilpres tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, karena proses pemberian suara pada tahun 2020 lalu di masa pandemi tidak sebanyak saat ini, dan diharapkan nanti bisa segera diketahui. Rendra. Baik, terima kasih Yandri Subekti, informasi langsung dari New York, Amerika Serikat. Kita akan saksikan bersama, kita tunggu bagaimana hasil dari pemilihan presiden di Amerika Serikat.